Assalamualaikum. Hai, ketemu aku lagi. Pada video kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua ikut aku ngedekor ruangan ini untuk dijadikan dekorasi akad nikah pernikahan adikku. Nah, di masa pandemi ini ada larangan untuk mengadakan resepsi di gedung ataupun mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Jadi aku ingin walaupun akad nikah ini diadakan sederhana, aku maunya nanti adikku bisa bersanding dengan cantik di pelaminan ini, pelaminan ala-ala aku. Tonton video ini sampai habis ya, jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng dan share. Pada kali ini aku dibantuin sama timku. Jumlahnya ada 3 orang. Ini cowok yang cakep-cakep yang bantuin aku kali ini. Karena prosesi akad nikahnya mau diadakan di ruang tengah, di ruang keluarga, dan bersebelahan dengan dapur. Jadi itu aku tutupin diantaranya dengan kain berwarna broken white. Ini kalau teman-teman nggak punya, bisa sewa di tukang tenda dan bisa kita pasang sendiri seperti yang sedang dilakukan sekarang ini. Otomatis budgetnya lebih murah ya. Nah, itu yang hitam yang menjulur itu aku nggak tahu namanya apa, tapi aku nyebutnya gesper. Jadi sebelum masang kain ini dipasang dulu gespernya karena itu nanti akan mempermudah pada saat proses pembongkaran, dan juga nanti plafonnya nggak rusak karena isi staplesnya nanti nyangkut di gesper itu. Nah, ini melipat kainnya juga sangat mudah ya teman-teman, hanya dilipat seperti kita ngefloy itu, dikasih necis tembak. Setelah dijepit dengan necis tembak, kemudian kita lipat ke arah yang berlawanan, terus seperti itu sampai semuanya nanti akan tertutup dengan kain ini. Itu di bagian atasnya aku tambahin kain brokat warna pink biar atasnya nggak terlalu monoton. Jadi itu aku tambahin kain brokat yang cuma diikat-ikat ujungnya, kemudian mekarkan bagian tengahnya. Nah, ini di tembok sebelah sini nanti akan dipasang dekor pelaminannya. Jadi ini aku tambahin kain brokat biar nanti kesannya lebih mewah. Nah, ini hasilnya yang sudah dilampisi dengan kain brokat. Ini aku pakai tiang gawangan. Tiang gawangannya ini aku pesen ke tukang las. Jadi ini bisa dibongkar pasang. Karena aku pakainya bunga artifisial, jadi aku pakai oasis kering. Ini biar mantep dudukan oasisnya, itu aku tambahin kayu kecil. Jadi mempermudah untuk merangkai bunga nantinya. Jadi dia nggak goyang-goyang oasisnya. Ini sepanjang kayu itu aku kasih oasis semua, jadi nanti bunganya itu akan dirangkai sepanjang kayu itu. Ini di kayu rengnya aku kasih gesper lagi, kemudian ada bahan sequin ini ditempelkan sama prosesnya seperti memasang bahan yang di tembok tadi. Ini nanti akan aku bentuk menyerupai gorden, jadi sisi kanan dan sisi kiri itu dikasih kain. Nah, ini udah ketutup semua sepanjang kayunya itu sama kain yang udah di plate tadi. Ini kemudian aku pasangi bunganya dulu, dirangkai dengan bunga sepanjang besi tadi. Jadi ini bunga yang aku pakai adalah bunga artifisial. Dan ini juga gradasi warnanya aku pilih warnanya yang pastel. Jadi ini menyusun bunganya juga kita pilih yang kecil itu untuk bagian ujung, dan yang di tengah itu adalah bunga yang besar-besar. Tiang gawangan ini aku bikin 3, itu yang bagian yang tengah gawangannya lebih tinggi dibanding yang kiri kanan. Jadi nanti
pengantennya bisa duduk di tengah dan yang bagian pinggir-pinggir itu untuk mama sama papanya. Jadi nanti kalau mereka foto seakan-akan mereka ini sedang melakukan resepsi seperti di gedung. Jadi memang aku sengaja bikin latar akadnya itu nggak cuma buat pengantin duduk di tengah, tapi di samping kanan dan kirinya itu juga nanti mama sama papanya juga bisa ikut foto dan duduk di sana. Jadi seolah-olah mereka sedang berada di pelaminan di gedung. Dan ini kebenaran ruang keluarganya mengizinkan ya, lokasinya nggak terlalu besar juga sih, ini sekitaran 7 meter, jadi aku kira-kirain aja untuk bagi 3-nya. Nah ini tiang gawangannya yang seperti aku ceritakan tadi, itu bisa dinaik turunkan karena ini juga dia bongkar pasang, jadi tingginya bisa menyesuaikan. Ini karena plafon rumahnya itu nggak terlalu tinggi ya, jadi ini aku menyesuaikan aja. Nah ini aku meletakkan bunga di atas meja nakas kecil. Meja nakas kecil ini laci bagian atasnya teman-teman bisa lihat itu sudah nggak ada lagi, sudah rusak. Jadi aku mengakalinya dengan menusukkan beberapa bunga yang kecil-kecil agar lubangnya itu tertutup. Nah padat seperti ini sehingga dia bisa tampil cantik. Nah ini meja nakasnya biasanya terpajang di ruang keluarga aku ya teman-teman. Untuk laci yang paling atas di meja yang satu lagi itu juga aku buka biar seimbang sama yang sebelah kiri tadi. Jadi itu aku selipkan bunga-bunga kecil biar seimbang di antara kiri dan kanannya. Jadi 2 meja kecil itu sama bagian atasnya aku selipkan bunga kecil. Ini timku mulai mengeset lampu. Aku gunakan lampu tembak, satu di bagian kanan dan satu di bagian kiri. Nah ini kursi di bagian tengah ini aku pakai kursi yang ada di ruang tamu aku. Kemudian aku juga menambahkan beberapa ranting di atas vas bunga biar kesannya lebih elegan, dan di samping kiri kanannya itu aku gunakan bola-bola lampu. Nah kalau teman-teman masih ingat, ini kursi yang kiri kanan buat mama papanya itu adalah kursi makan yang ada di ruang makan aku. Nah jadi semua peralatan properti yang ada di sini itu merupakan koleksi pribadi aku. Jadi bisa dimanfaatkan untuk barang dekor juga. Kalau teman-teman nggak punya meja nakas seperti aku tadi, teman-teman boleh juga kok menggunakan kotak kayu, kemudian ditutup dengan bahan kain, baru diletakkan bunga di atasnya. Tetap cantik kok kelihatannya. Nah ini adalah tangga. Kebenaran adikku itu kamarnya di atas. Sebenarnya tangganya cukup mungil sih, tapi aku pengen tangganya ini juga didekor, jadi biar nanti pas dia turun dari kamarnya itu bisa difoto dan bisa jadi spot foto yang cantik. Jadi dekorasi ini bisa kita bikin sendiri ya teman-teman. Selain budgetnya juga lebih murah dan kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Ini juga bagi teman-teman yang suka mendekor kayak aku, ini bisa banget dijadikan peluang usaha. Apalagi di saat pandemi seperti ini, biasanya si pengantin tidak membutuhkan pelaminan yang gede-gede ataupun yang tinggi-tinggi seperti di gedung, tapi mereka hanya membutuhkan pelaminan yang sederhana karena hanya diadakan prosesi akad nikah saja. Oh ya, bagi teman-teman yang tidak mau memesan tiang gawangan ke tukang besi seperti yang aku punya tadi, teman-teman bisa kok menggunakan gawangannya itu dari kayu atau dari pipa saluran air. Dan tiap sambungannya itu bisa menggunakan L dan T yang sesuai dengan besar pipa yang kita gunakan. Nah, tentu saja budgetnya lebih murah dan lebih rendah. Nah, ini dekorasinya udah selesai, udah siap.
Udahan dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga terinspirasi dan video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum.